Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11, masih bersama saya Ati Sulastri. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Manfaatnya apa untuk materi kali ini? Salah satunya adalah agar kita minimal tahu tata cara memandikan dan mengkafani jenazah agar nanti di masyarakat kita bisa membantu berperan aktif dalam pengurusan jenazah. Nah, kewajiban pertama orang muslim terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia adalah memandikannya. Orang yang lebih berhak memandikan jenazah adalah muhrimnya. Jika muhrimnya tidak ada atau jika belum mampu memandikan, maka dapat diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya dalam menjaga kerahasiaan jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan laki-laki, dan jika wanita, maka yang memandikan adalah wanita. Nah, syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan adalah ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Ini biasanya korban kecelakaan gitu ya, kebakaran dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak mati syahid atau mati dalam membela agama Allah. Kalau yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, langsung saja dikafani dan dikuburkan. Cara memandikan jenazah. Ini ada 6 tata caranya. Yang pertama, jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindung dari panasnya matahari, hujan, pandangan orang banyak, dan tempat pada yang lebih tinggi. Yang ditempatkan pada yang lebih tinggi. 2. Jenazah diberi pakaian basahan agar auratnya tetap tertutup. Nah, yang ketiga, kalian sambil melihat ini ya, gambarnya seperti itu. Di sebelah kanan ada gambar untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, membersihkan kotoran atau najis yang melekat pada badan jenazah, termasuk mengeluarkan kotoran dari perutnya dengan menekan pelan-pelan pada perutnya dan pinggulnya agar terbuka sedikit, kemudian dibersihkan pada dubur jenazah tersebut. Sebaiknya dalam membersihkan kotoran menggunakan kain pelapis. Nah, jadi dikeluarkan juga yang ada di dalam perutnya, yang terakhir dalam perutnya. Caranya dengan ditekan-tekan pelan pada perutnya sampai pinggulnya, sampai kotorannya keluar dan dibersihkan sampai bersih. Yang keempat, menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai dari kepala, kemudian disabun dan disiram lagi sampai bersih. Yang kelima, diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus, daun bidara, atau lainnya yang berbau harum, guna mengawetkan kulit dan menjauhkan serangga yang akan mengganggunya. Nah, yang terakhir, rambut jenazah hendaknya dihanduki agar cepat kering dan tidak terlampau membasahi kain kafan, serta disisir kemudian diikatkan jika rambutnya panjang. Setelah dimandikan, kemudian dikafani. Nah, kewajiban setelah memandikan adalah mengkafani atau membungkusnya dengan kain yang berwarna putih. Kain kafan yang digunakan untuk mengkafani dibeli dari harta peninggalan orang yang meninggal atau si jenazah. Jika hartanya habis, kain kafan menjadi tanggung jawab orang yang menanggung belanjanya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung juga tidak mampu, maka kaum muslimin yang mampu wajib menyediakan kain kafan tersebut. Jadi dari harta orang yang meninggal, jika tidak ada, dari keluarganya. Jika keluarganya juga tidak mampu, maka saudara-saudara kaum muslimin yang membantu untuk membeli kain kafannya. Adapun syarat untuk kain yang dijadikan sebagai kain kafan bagi jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, berwarna putih, jadi tidak berwarna-warni ya, berwarna putih.
Yang ketiga, tidak terlampau mahal harganya. Tidak perlu yang mahal karena kain kafan kebanyakan murah. Yang penting fungsinya dan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Yang keempat, kering dan berminyak wangi. Nah, yang kelima, 3 lipatan bagi laki-laki dan 5 lipatan bagi wanita. Ini yang membedakan untuk kain kafan perempuan dan lelaki. Lelaki itu 3 lipatan, yang perempuan 5 lipatan. Kenapa perempuan lebih banyak? Karena tambahan 2 lagi itu untuk kerudung dan 1 lagi untuk menutupi payudara. Tata cara mengkafani jenazah. Ini ada 5. Yang pertama, mula-mula hamparkan tikar, lalu di atasnya bentangkan 7 utas tali untuk posisi mengikat. Yang pertama ujung kepala, leher, dada, pinggul, lutut, mata kaki, dan ujung kaki. Jadi sebelum kain kafan itu, talinya dulu ya. Talinya dulu dihamparkan 7 utas di posisi-posisi yang tadi sudah disebutkan, ujung kepala, leher, sampai ujung kaki. Yang kedua, setelah dihamparkan tali, lalu hamparkan kain itu sehelai dan ditaburkan di atasnya. Tiap-tiap lapis itu harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya. Nah, kemudian jenazah diletakkan di atas hamparan kain tersebut. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri seperti posisi saat sholat. 3. Tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, leher, pusarnya, kelaminnya, atau tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Yang keempat, balutkan kain kafannya dengan rapi lalu diikatkan talinya atau tali wangsul yang tadi sudah dipasang sebelum kain kafan itu dirapikan, diikatkan talinya satu persatu. Setelah itu tertib itu dari 1 sampai 4 harus berurutan begitu ya. Nah, itu cara mengkafani jenazah. Untuk pembahasan pengurusan jenazah dimulai dari memandikan sampai mengkafani ya. Mudah-mudahan kalian bisa banyak belajar dari materi kali ini. Untuk praktek, harusnya bisa di sekolah kita mempraktekkan dengan media guling dan beberapa kain kafan ya. Insya Allah lah untuk nanti kalau kita sudah bertemu lagi, kita akan mencoba untuk praktek langsung atau kalian bisa melihat tutorial untuk mengkafani jenazah di media sosial lainnya. Di YouTube sudah banyak. Secara garis besarnya begitu cara pengurusan jenazah dari memandikan sampai mengkafani. Semoga dapat kalian pelajari dan pahami sehingga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.